bahwa saya bukan wanita matre. Jadi saya melakukannya di depan calon ibu mertua dan pacar. Menarik seorang pelayan yang hanya bergaji 2.000. Saya tidak ingin uang hadiah pernikahan. Tidak ada biaya perekrutan. Tidak mau apa-apa. Apakah kamu mau menikahiku? Seorang wanita yang berprinsip dan mandiri, Lin Xiang. Apa sebenarnya maksudmu? Apa kamu sengaja mencari omong kosong seperti ini? Menganggap kami rendah hanya untuk menghina kami, bukan? Saya tidak bermaksud untuk menghina kalian. Saya hanya ingin memberitahu kalian. Saya, Lin Xiang, bukan wanita matre seperti itu. Saya lebih baik menikah dengan orang rendahan tak berguna yang tidak memiliki apa-apa. Aku tidak akan pernah bergantung pada orang kuat sepertimu. Dia memang punya prinsip. Apakah kamu yakin? Apakah kamu mau menikahi seorang pelayan yang omong kosong seperti ini? Tanpa mereka sadari, orang yang dia sebut omong kosong adalah CEO yang dominan dengan kekayaan ratusan miliar. Ternyata baru saja untuk menghindari desakan menikah dari ibunya. Dia sengaja menyamar sebagai pelayan di sini. Namun tanpa sengaja, dia dilamar oleh gadis itu. Kami dan grup jaringan milik Raja Langit. Kenapa ini jadi kacau lagi? Apa kamu pikir grup jaringan Raja Langit akan membiarkan kami pulang? Dan grup di Hau yang mereka bicarakan adalah perusahaan yang dimiliki oleh CEO tersebut. Jika kamu tidak mengenaliku dengan jelas. Dia bergetar. Baiklah, biarkan dia melindungiku dahulu. Kalau begitu, kita sekarang pergi untuk mengambil akta nikah. Tunggu sebentar. Tadi Anda bilang, adalah posisi yang berkaitan dengan grup di Hau. Justru posisimu. Ahli obat barat, kalian ini ngapain? Tidak ada apa-apa. Menikah. Kebetulan memberikan hadiah besar untuk istri. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka sudah saling kenal. Lalu langsung mengambil akta nikah. Ketika gadis itu bertanya di mana rumah CEO, CEO pun berdusta mengaku tidak memiliki rumah saat ini. Kamu adalah perantau yang datang ke Yunhai untuk bekerja. CEO bahkan mengira dia membencinya. Namun tidak menyadari bahwa gadis itu dalam hati penuh rasa bersalah. Merasa bahwa seorang perantau, karena dirinya kehilangan pekerjaan. Seorang wanita yang berprinsip dan mandiri, Lin Xiang. Kamu sungguh menyusahkan. Jadi dia mengusulkan kepada CEO, tinggal di rumahnya terlebih dahulu. Dengan demikian, tunggu aku di sini sebentar. Aku akan menyetir untuk menjemputmu. Tindakan ini sangat mengharukan CEO. Melihat akta nikah di tangannya, dia segera menelepon sekretarisnya. Minta dia untuk memberitahu hal pernikahan kepada Nyonya Tua. Aku baru saja mengambil foto dan mengirimkannya padamu. Apakah kamu mengirimkannya padaku? Katakan padanya, saya sudah menikah. Biarkan dia mereda. Apa, Tuan? Anda sudah menikah? Sekarang rumah sudah berantakan. Lebih baik Anda kembali dan bicara langsung dengan Nyonya Tua. Tunggu dia tenang dulu baru kita bicarakan. Anda katakan saja kepadanya. Biarkan dia tidak mengurus saya. Ngomong-ngomong, itu saluran Sia. Batalkan semua kontrak mereka. Pulanglah. Tentang mengemudi yang Anda katakan. Jadi ini mobilnya. Jangan lihat dia kecil dan gesit. Tapi performanya sangat baik. Biarkan saya yang menghidupi kamu. Tidak ada masalah. Santai saja. Maaf. Lihat dirimu yang seperti ini. Tidak berprestasi. Kamu harus tenang, mengerti. Dia pasti akan kembali. Mereka benar-benar menikah. Bagaimana mungkin ini? Bagaimana saya tahu? Hei, apa yang kamu katakan? Batalkan semua kontrak dengan grup D. Halo, halo. Kamu tinggal di tempat seperti ini. Harga rumah Sen Yunhai memang terlalu tinggi. Sebagian besar gaji saya ke sini ke depannya. Silakan duduk dulu. Tunggu saya sebentar. Bantu saya menyiapkan satu surat perjanjian pernikahan. Untuk jangka waktu 6 bulan. Jumlah kompensasi 3 juta. Lihat dia seperti ini. Sepertinya sangat miskin. Lupakan. 10 juta saja. Setelah kamu setuju, kirimkan ke saya. Pernikahan kita ini benar-benar cukup terburu-buru. Lebih baik kita tanda tangani perjanjian. Iya. Maaf ya, hari ini, untuk menyelamatkan muka, memanfaatkanmu, Wei Jia kaya dan berpengaruh, masih ada hubungan dengan grup D, menyinggung mereka. Pekerjaan kami di hotel, seharusnya tidak dapat dilanjutkan, tapi tidak apa-apa, karena kita sudah menikah, aku akan bertanggung jawab atas dirimu. Bertanggung jawab padaku. Jadi,
tanda tangani perjanjian ini. Kamu ingin memberikan kompensasi padaku. Betul. Selama waktu berjuang di Yunhai ke depannya, kamu bisa tinggal tenang di rumahku. Kamu pelan-pelan saja, sampai kamu sudah mapan di Yunhai. Baru kita bicarakan perceraian. Kamu ingin mengatakan apa? Tidak ada apa-apa. Aku sedang berpikir. Kamu adalah wanita pertama yang bilang ingin menghidupi saya. Kamu tidak mau, ya? Saya mau. Kenapa tidak mau? Ayo, tanda tangan di mana? Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu, sampai kamu sudah mapan di Yunhai. Setelah itu, Tuan Muda, kesepakatan sudah disiapkan. Apakah akan dikirim ke emailmu? Tidak perlu. Kamu adalah tuanku. Siap-siap menjadi laki-laki bergantung. Makanannya sudah siap. Coba rasakan. Rasanya bagaimana? Lumayan. Kenapa nasi ini terasa sangat lembut? Saya tidak suka makan itu. Jangan-jangan kamu sudah kehabisan uang? Selama waktu Pei Yunfan datang ke Yunhai untuk mencari sanak keluarga ini, memang telah menghabiskan semua tabungan saya. Akhir-akhir ini saya sedikit kesulitan keuangan. Tentang mantan pacarmu yang anak orang kaya itu. Setidaknya keluarga ini bukanlah orang sembarangan. Kenapa kamu tidak setuju dengan syarat mereka? Langsung saja menikah dengan mereka. Kemewahan dan kekayaan tidak ada habisnya. Kata pepatah, lebih baik menjadi wanita dari keluarga miskin daripada menjilat hati orang kaya. Saya beritahu kamu, anak-anak orang kaya itu tidak ada yang bagus. Kata-kata kamu ini terlalu mutlak, bukan? Kamu tidak berpikir. Saya tidak bisa menghidupi kamu, kan? Tenang saja, karena saya sudah menandatangani perjanjian. Maka saya akan melaksanakan tugas. Saya sudah mendapatkan pekerjaan. Besok saya akan mulai bekerja. Sebelum kamu menemukan pekerjaan, saya akan berusaha sebaik mungkin memberikan kamu kondisi materi terbaik. Kondisi materi terbaik. Kata-kata nyonya ini sangat memuaskan. Hanya bisa berterima kasih atas pernyataan kamu itu. Guru kita merasakan saat yang tepat. Kata-kata sudah terucap. Harus ditepati, bukan? Menghidupi seseorang tidak berbeda dengan mengurus anjing. Makan, berpakaian, kebutuhan, dan hiburan. Semua itu memerlukan uang. Kedatangan baru. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak tahu apakah kantor pusat hari ini ada yang datang untuk inspeksi. Kamu masih di sini melakukan apa? Tidak ada sedikit pun petunjuk. Kenapa tidak cepat-cepat pergi bantu di bagian logistik? Maaf, aku akan membantumu. Ini baru. Memang perlu diatur. Tuan Muda, hari ini Tianyi datang untuk menginspeksi pekerjaan. Tidak perlu terburu-buru. Saya sekarang yang ditanggung oleh istri. Saya harus cepat memanfaatkan waktu. Sebelum dia pulang kerja, cepatlah kembali. Cepat, bereskan semuanya. Orang penting dari kantor pusat. Dia segera akan tiba. Kenapa harus secepat ini? Pemeriksaan mendadak. Tuan Sen, manajer umum ada di lokasi. Harap hadir di kantor di Hedun. Silakan tunggu. Tadi itu adalah Tuan Muda dari Dihao, kan? Astaga, dia sangat tampan. Kamu bilang jika pintu ini terkena tikus lagi. Apakah itu artinya hidup akan berakhir? Tuan Muda dari Dihao sudah tiba. Itu kamu. Cepat, kirim teh Westlake ke kantor. Ingin teh Longjing Sihu terbaik. Tidak boleh ada sedikit pun yang diabaikan. Silakan pergi. Tuan Muda, aku bilang, tidak perlu terlalu terburu-buru. Datang terlalu cepat. Manajer umum Tianyi. Dengar-dengar, kamu datang lebih awal. Sangat panik. Sekarang sedang berusaha kembali dengan keras. Ini nomor telepon saya. Mulai sekarang, aku adalah pencari nafkahmu. Jika ada sesuatu, silakan hubungi saya kapan saja. Hei, sedang apa? Aku sedang bekerja. Perusahaan tiba-tiba kedatangan seorang pemimpin besar. Semua orang sibuk ke sana kemari. Apakah itu telepon dari Tuan Muda? Apa kamu tidak di rumah? Kenapa di tempatmu ada suara orang lain? Keluar dulu. Saya sudah keluar. Kenapa kamu keluar? Saya ingin berkata,
Lihat apakah bisa menemukan pekerjaan. Kalau begitu, pulanglah lebih awal. Saya sudah bilang padamu. Saya akan membawa obat untuk camilan masuk dulu. Kamu bicaralah lagi di rumah. Dadah. Kamu bekerja di sini ya? Saya punya teman kuliah di sini. Jadi saya datang untuk melihat apakah bisa menemukan pekerjaan. Tidak tahu di mana kantornya. Kamu juga tidak boleh masuk sembarangan ke kantor direktur. Ada apa? Itu pasti adalah tuan muda dari grup D. Syukurlah saya bukan. Bertemu juga tidak masalah. Orang-orang dari kelas atas ini, semua orang sangat sensitif dan suka gosip. Jika tuan muda berpura-pura tidak seperti itu, saya akan. Kamu hampir saja membuat kesalahan. Tidak mungkin begitu kan? Berdasarkan pengetahuan saya, ini adalah pewaris grup D. Memiliki sikap yang baik. Selain itu, dia juga tampan. Dan juga, dia sangat baik kepada setiap orang. Itu semua tampak permukaan saja. Saya sudah mengeluh kepada banyak orang. Kamu percayalah padaku. Semakin banyak gaya yang ditambahkan, semakin terlihat sebagai orang yang tampaknya berkelas tetapi sebenarnya tidak. Terutama orang-orang sekelas dia. Pemimpin pertambangan terkemuka di Yunhai. Dia itu siapa? Dia adalah yang terbaik di antara orang-orang berkelas yang tidak bermoral. Dia adalah puncak dari mereka yang berpakaian rapi tetapi tidak bermoral. Kamu pulanglah dulu. Jadi, kamu juga pulang lebih awal ya? Aku pulang setelah selesai kerja. Kamu tunggu aku di rumah. Kamu punya pakaian yang bagus sekali. Dari mana asalnya? Sewa. Ini adalah merek ternama dunia. Ini hanya tiruan berkualitas tinggi. Harganya juga mungkin ratusan. Teman kuliah jadi eksekutif perusahaan. Pria demi harga diri mereka yang terkutuk. Jadi menganggap dirinya. Jangan salahkan aku. Jadi untuk urusan di rumah, jangan masak dulu. Juga tidak ada uang untuk membelikanmu pakaian yang bagus. Begini saja, aku sekarang buru-buru pulang untuk ganti pakaian. Saya akan bekerja dengan baik. Berusaha untuk mendapatkan uang. Untuk segera menyusulmu. Hidup yang miskin dan tak menentu. Jadi, pulanglah lebih awal ya. Segera pergi. Aku harus kembali bekerja. Ini adalah tuan muda dari grup D. Mohon maaf telah membuat Anda menunggu. Di mana tuan muda? Dia sudah pergi. Sudah pergi. Tidak masalah. Tuan, dia pergi lebih awal karena ada urusan. Tapi dia ada hal yang ingin saya sampaikan padamu. Apa itu? Setelah melakukan pencarian, baru-baru ini perusahaan kalian. Apakah ada yang bernama Lin Xiao di sini? Tuan muda bilang, sudah mempekerjakan orang dengan baik. Jangan biarkan dia menderita perlakuan yang tidak adil. Usahakan untuk memberikan beberapa bantuan ekonomi. Apapun yang terjadi, jika ada sedikit kesalahan, posisi kamu ini, jangan berharap untuk pergi. Apakah ada seseorang bernama Lin Xiao yang datang? Kamu pergi kemana? Tidak di tempat kerja sendiri. Baru masuk sudah meninggalkan tugas. Saya hanya keluar karena ada urusan. Tidak mengganggu pekerjaan. Apa kamu masih berani membantah? Gaji bulan ini akan dipotong sepenuhnya. Orang seperti ini, kenapa begitu tidak masuk akal? Sistem gaji memang seperti ini. Jika kamu tidak ingin bekerja, segera pergi. Pak Huo, Tuan Ho, yang baru ini tidak tahu aturan. Baru masuk sudah mengabaikan tugas. Saya akan memberi pelajaran padanya. Baru saja tiba. Siapa namanya? Tuan Ho, selamat pagi. Nama saya Lin Xiao. Saya baru saja keluar karena ada urusan. Saya tidak mengganggu pekerjaan. Baru-baru ini perusahaan kalian. Apakah ada seseorang bernama Lin Xiao yang datang? Tuan muda bilang untuk memastikan orang itu baik-baik saja. Jangan biarkan dia merasa dirugikan. Lin Xiao, jangan terus berkilah. Jika semua orang seperti kamu, perusahaan ini pasti akan kacau. Jika kamu benar-benar tidak ingin bekerja, segera keluar dari perusahaan. Yang perlu pergi adalah kamu. CEO Huo, pengawas pekerjaan. Kenapa kamu begitu sombong? Perhatian kemanusiaan Anda di Istana Xin Yuan sudah kemana saja? Betapa baiknya jika Anda merenungkan diri sendiri. Jika tidak, pergi ke bagian SDM untuk mengundurkan diri. Jangan terlalu dipikirkan. Nanti datang ke kantor saya sebentar. Baru saja datang. Namanya Lin Xiao, kan? Saya minta maaf atas kejadian tadi. Oh ya. Ini kamu pegang saja. Ini dianggap sebagai kompensasi untukmu. Tidak perlu kompensasi, tidak perlu. Meninggalkan tempat kerja tanpa izin selama jam kerja. Itu memang kesalahan saya.
Mulai sekarang, saya tidak akan berani lagi. Saya akan bekerja dengan serius dan berusaha lebih keras ke depannya. Bagaimana